Baik, kita coba membahas soal SNP 2024 ya. Di sini ada 6 soal A sampai F. Menurut saya yang agak mudah diselesaikan itu adalah soal A, soal F, ya. Kemudian tingkatan berikutnya gue soal B, lalu secara berurutan harusnya C, D, dan E ya. Baik, kita upayakan satu persatu ya untuk mengerjakan soal ini. Saya pilih soal F terlebih dahulu ya untuk mengerjakan soal ini. Maju tak papan. Saya pastikan Anda sudah membaca soal ini secara ringkasnya. Di sini ada sebuah robot. Robot ini bergerak dari titik 1,1 menuju N kali M. Nah, misalkan N kali M-nya itu 2,3. Maka dia akan bergerak mengikuti aturan sebagai berikut. Jadi dia akan berpindah ke petak yang memiliki angka lebih besar. Jadi robot ini hanya bisa bergerak ke kanan maupun ke bawah. Cuman apabila robot sudah berada di baris paling bawah, dia hanya bisa ke kanan. Dan kalau robot sudah berada di kolom terakhir, maka dia hanya bisa bergerak ke bawah saja. Selain itu, robot akan memilih dua bilangan terbesar antara petak yang di kanannya atau yang di bawahnya. Dia akan membandingkan. Contoh, robot bergerak dari 1,1, ada angka 2 di sini diambil. Kemudian dia akan bergerak ke 5, dia tidak bisa bergerak ke 4. Nah, karena ini sudah berada di baris paling bawah, dia akan bergerak terus ke kanan. 5, 3, 1. Lah, kemudian angka-angka ini dijumlahin. 2 tambah 5 tambah 3 tambah 1, hasilnya adalah 11. Nah, kita diminta untuk membuat menentukan jumlah terkecil yang mungkin ya dari petak-petak yang dilalui oleh robot. Nah, angka-angka dalam petak ini pasti berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya angka di sini adalah N kali M. Nah, pada contoh ini konfigurasinya adalah seperti ini. Jadi robot tidak akan melewati petak 4 dan 6. Nah, yang ada angka 4 dan 6 ini. Baik, kita langsung coba bahas ya. Jadi observasinya seperti ini. Misalkan ini adalah N dan M adalah baris dan kolomnya. Kita harus memastikan bahwasanya N itu harus lebih besar atau sama dengan M terlebih dahulu. Jika ternyata nanti ada kasus di mana N-nya itu lebih kecil daripada M, maka tinggal kita swap saja ya. Nah, di situ kita pelan-pelan kita akan langsung ngoding aja nih. Saya memakai one compiler. N, M. Baik, kita masukkan M-nya. Nah, jika tadi ditemukan di mana N itu lebih kecil daripada M, maka tinggal kita swap aja antara N dan M-nya ini. Baik, setelah kita memastikan bahwasanya N itu lebih besar daripada M, sekarang kita ambil contoh dulu ya. Misalkan N-nya adalah 3 dan M-nya adalah 4. Saya buat, mohon maaf, grid terlebih dahulu, ukurannya 3 kali 4 ya. Misalnya. Nah, karena N itu paling besar, maka N-nya adalah baris ya di sini. Jadi di sini adalah N, dan banyaknya kolom adalah M. Baik, kita sepakati seperti itu dulu. Kemudian perhatikan bahwasanya di sini kita akan menyederhanakan gerakan robot. Karena robot akan dimulai dari petak 1 menuju petak N kali M, ada banyak cara robot akan bergerak. Namun, untuk menyederhanakan gerakan robot, kita upayakan robot itu hanya bergerak dalam formasi seperti ini. Huruf L ya, seperti ini atau seperti ini. Nah, jadi jangan sampai robot itu bergerak kompleks seperti ini. Nah, ini terlalu susah. Atau seperti ini. Nah, ini akan mempersulit dalam
mengerjakan soal ini. Jadi kita upayakan robot ini bergerak hanya dari bergerak ke kanan, kemudian ke bawah, atau misalkan bawah lalu ke kanan. Nah, sekarang hanya tersisa dua pilihan bagi kita, apakah gerakan robot seperti ini atau gerakan robot seperti ini yang akan kita pilih. Nah, ini kan mana yang akan kita pilih dari dua jenis gerakan ini, karena tentu saja berbeda. Jika dia ke kanan terlebih dahulu, dia akan menempuh 3 ke kanan, dan di sini sisanya adalah 4. Sebaliknya, kalau dia turun dulu, dia akan menempuh 4 petak, kemudian sisanya seperti ini. Nah, observasinya adalah karena kita diminta untuk mengambil bilangan terkecil, ya, maka kita harus memastikan bahwasanya di antara dua pilihan tadi, mana dua bentuk gerakan ini yang mengambil paling banyak petak yang tidak bisa dipilih lagi. Maksudnya robot itu pasti menuju petak tersebut. Saya akan gambar dua petak ini, jadi dibagi dua di sini. Nah, jika robot bergerak ke kanan terlebih dahulu, maka perhatikan bahwasanya ini adalah petak-petak bagi robot yang sudah fixed, ya. Artinya robot itu nggak bisa milih lagi. Kan robot kalau sudah berada di kanan, dia hanya bisa ke bawah. Sebaliknya kalau robot bergerak ke bawah terlebih dahulu, maka ini adalah petak-petak fixed-nya, ya. Nah, ini dia petak-petak fixed, di mana robot itu nggak bisa milih. Jadi seperti ini yang kita sebut ini gerakan A dan ini gerakan B, ya. Ini gerakan A seperti ini, dan ini adalah gerakan B seperti ini. Nah, jika kita perhatikan bahwasanya gerakan A ini lebih banyak menyimpan petak fixed-nya. Nah, maka kita mengambil jalur A, ya, gerakan A. Jadi gerakan A ini dia akan bergerak ke arah gerakan ke kanan terlebih dahulu, artinya mengambil kolom yang sedikit. Daripada ini, dia hanya dapat 3 petak fixed. Tujuannya apa? Agar kita memperoleh angka kecil sebanyak-banyaknya. Jadi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12. Kalau kita mengambil 4 petak duluan, maka ini sudah kita ambil terlebih dahulu. Nah, dibandingkan kita mengambil yang jalur B ini, kita hanya dapat angka 3 kecil. Jadi yang paling optimal adalah mengambil petak A, jalur A, ya, maksudnya gerakan A seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di sini ada petak-petak yang sifatnya pilihan bagi robot untuk memilih. Nah, di sini perhatikan, ini ada petak yang bisa dipilih robot untuk gerakan berikutnya, kemudian ini saya tandai seperti ini. Jadi ada dua petak, dua pasangan petak yang harus dipilih oleh robot sebelum bergerak ke petak berwarna merah ini. Petak pertama ini pasti dipilih, dan petak selanjutnya robot tidak bisa memilih kecuali ke petak ini. Petak yang saya tandai warna biru ini berarti petak yang harus robot bisa memilih. Baik, observasinya adalah untuk petak merah, jadi ada 4 bilangan terdepan yang diambil. 1, 2, 3, 4. Ini sudah pasti diambil oleh robot. Kemudian 2 petak berpasangan berikutnya adalah 2 pasangan berikutnya yang kecil, ya. Jadi ada 5, 6, 7, 8. Nah, di sini akan kita ambil 2 pasangan ini. Selebihnya 9, 10, 11, 12 sudah pasti kita hindari angka-angka gede seperti ini. Nah, 5 dan 6 saya akan buat lagi petak barunya di sini supaya memperjelas. Untuk petak-petak yang sudah fixed, kita harus meletakkan angka-angka tadi. Jadi bebas saja di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, kemudian petak pilihan, robot akan memilih 2 bilangan terbesar.
antara 5 dan 6, maka kita mau tidak mau meletakkan angka 6 di sini dan 5 di sini ya. Nah, kemudian angka 7 dan 8 mau tidak mau kita meletakkan angka 8 di sini dan 7 di sini. Jadi robot akan memilih saat dia setelah dari 1, dia akan memilih angka 6. Kemudian setelah dari 6, dia akan membandingkan antara 7 dan 8, dia pilih angka 8. Jadi gerakannya adalah 1, 6, 8, 2, 3, 4. Jadi kita harus menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Inilah jawabannya untuk N 3 kali 4. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan penjumlahannya ini dengan tepat ya. Kita bisa memanfaatkan deret aritmatika untuk kita sebut saja di sini. Ini adalah deretan pertama, sebut saja N1, dan ini nanti deretan kedua, kita sebut saja N2. Nah, kita akan observasi dulu N1 di sini. Jadi bilangan-bilangan yang saya tandai sini warna merah, ini sebanyak 4 bilangan. Ini kita bisa peroleh sebagai berikut. Banyaknya total dari jalur yang akan dilewati oleh robot, yaitu adalah di sini 3 ditambah 4. Nah, jadi ada 7 ya. Nah, kemudian perhatikan bahwasanya karena N di sini sudah pasti lebih besar. N sudah pasti lebih besar atau sama dengan M ya di sini. Maka perhatikan di sini selalu karena ini N, maka petak-petak yang fixed itu jumlahnya di sini di bagian kolomnya adalah N-1. Lalu di sini adalah satu petak awal adalah 1 ya, sudah pasti 1. Satu petak awal ditambah dengan 3 petak. Nah, di sini kan N-nya 4, berarti N-1 3. Jadi secara tidak langsung N1 banyaknya bilangan yang diambil untuk bilangan N1 bilangan pertama adalah N-1 plus 1 sama dengan N itu sendiri. Sekarang kita tinggal hitung nih Sn untuk deret aritmatika. Rumusnya adalah N per 2. Di sini 2A plus N-1 dikali B. Kita sudah memperoleh N ini N1 tadi. Ya, N1 dia adalah N itu sendiri. Jadi N besar ya. Jadi N1 per 2. Sekarang A. Nah, A-nya ini adalah selalu angka 1 ya. Jadi A-nya ini sudah pasti angka 1. Angka yang pertama kali. Angka paling kecil. Di sini kita tulis 2 kali 1 ditambah. Nah, di sini N-1 kali B. B adalah beda. Bedanya ini selalu konstan, yaitu 1 juga. Nah, jadi kita bisa observasi bahwa B-nya itu selalu konstan. Beda dalam deret aritmatika adalah 1. Jadi dikali 1. Kita sederhanakan. Persamaan ini menjadi N per 2. Di sini 2. Di N-1. Lalu kita sederhanakan lagi N-2. N per 2. Dikalikan N plus 1. Nah, jadi jumlah bilangan pertama yang kita ambil, kita pasti tempatkan di jalur yang robot tidak bisa memilih lagi adalah sebanyak jumlahnya adalah N per 2 dikalikan dengan N tambah 1. Nah, kita bisa langsung eksekusi saja di bagian codingnya ya. Perhatikan, kita tinggal misalkan kita siapkan variabel hasil 1 ya. Hasil 1 ini adalah tadi ada nilai dari N. Kita kan sebenarnya mau ngetik N per 2 nih. Nah, N dibagi 2 dikalikan dengan N tambah 1. Cuman ini adalah cara yang tidak tepat ya. Code hasil 1. Kenapa tidak benar? Perhatikan dalam pemrograman di sini adalah C++. N per 2
dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau n-nya itu 3 dibagi 2 1,5. Yang sebenarnya yang benar itu adalah n itu kita kalikan dulu dengan n kali n tambah 1, lalu kita bagi 2. Contoh di sini tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ini kan hasilnya harusnya 1 tambah 2, 3, 6, 10 ya hasilnya. Harusnya 10. Jadi kalau kita cetak hasilnya harusnya 10. Nah, tapi walaupun di sini harusnya benar ya, kita balik bentar. Ini juga, misalkan kita punya input yang lain, misalkan 23 saja misalkan. Nah, ini kan 23 harusnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Jadi ini hasil yang salah sebenarnya. Untuk 23 input, perhatikan untuk input 23, n-nya 2, m-nya 3, kita swap, berarti n-nya menjadi 3, maka 3 bilangan pertama 1, 2, dan 3. Kalau dijumlahkan 1 tambah 2 ditambah 3, ini hasilnya harusnya 6. Tapi di program kita mencetak 4. Nah, ini salah. Salahnya dari sini. Solusinya adalah di sini kita tinggal mengganti dengan n dan kita bagi duanya di bagian akhir saja. Nah, ini cukup. Jadi kalau benar nih hasilnya harusnya 6 ya. Nah, ini sudah benar nih, hasilnya 6. Jadi harus perhatikan operasi di dalam pemrograman ya. Baik, sekarang kita akan menuju observasi yang kedua, yaitu untuk bilangan deret yang kedua, yaitu di sini ada n2 deret kita ambil. Cuman perhatikan tadi karena ada pilihan, kita hanya mengambil 6 dan 8 ya. Perhatikan deret ini 6,8, ini bedanya selalu 2. Walaupun diawali dengan bilangan ganjil. Misalkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang diambil misalkan 5. Nah, ini selalu berbeda 2. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan B-nya selalu 2. Kita simpan B-nya selalu 2. Kemudian kita cari lagi, berikutnya adalah nilai A-nya. Jadi siapa bilangan pertama di sini? Di sini adalah contohnya adalah 6. Dari mana dapat angka 6 ini? Perhatikan, karena kita tidak mengambil angka 5, maka angka 6 ini diperoleh dari bilangan terakhir dari deret pertama tadi, yaitu angka 4 ditambah dengan 2. Nah, ini deret terakhir ini, angka 4 ini kan sama saja dengan n. N itu sendiri. Ya. Jadi untuk A, secara umum kita bisa tulis bahwasanya A adalah n ditambah dengan 2. Nah, ini kita simpan. Jadi n-nya 4 ditambah 2, 6. Sekarang kita cari nilai dari n2. Berapa banyak bilangan yang diambil pada deret berikutnya? Di sini ada 2 bilangan yang diambil ya. Dari mana dapat 2? Nah, tentu saja dari ini. Sisa petaknya ini. Sisa petak yang wajib, mohon maaf, bukan wajib ya. Yang sebenarnya pilihan bagi robot. Di luar yang wajib dipilih. Supaya sederhana, perhatikan. Kita harus menghitung banyaknya petak yang dilalui robot ini dikurangi dengan banyaknya petak pilihan tadi, petak yang nggak bisa dipilih. Nah, di sini. Jadi petak pilihan ini yang tersisa adalah N2 itu sendiri. Berapa banyaknya petak total yang dilalui oleh robot? Pasti dilalui oleh robot. Nah, kita bisa hitung di sini panjangnya kan di sini N kali M ya. Ini M. Nah, di sini N. Jadi banyaknya petak sini adalah N ditambah M min 1. Jadi robot akan melalui di sini contohnya berapa? 4 ya. 4
tambah 3 dikurang 1. Jadi dia akan melewati 6 petak di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian petak tadi yang wajib dipilih oleh robot itu totalnya kan tadi di contohnya ada 4 tuh, 2, 3, 4. 4 dari mana? Ya dari N itu sendiri. Nah, kemudian akan menghasilkan N2. Jadi kalau kita buat persamaan N2 diperoleh dari total petaknya N plus M min 1 dikurangkan dengan N. Nah, di sini akan menghasilkan N kurang N habis, jadi N2 adalah M min 1. Inilah nilai dari N2. Kita simpan ya. Sekarang kita tinggal hitung deret jumlahnya saja ya, jumlah deretnya. Jadi dengan jumlah deret aritmatika N per 2 A plus N min 1 dikali B, kita substitusi N-nya adalah, ini N2 ya, N2 adalah M min 1 per 2, A-nya adalah N plus 2, N min 1 itu ini dia ya, M min 1, nah ini dia, substitusi, B-nya adalah 2. Kita sederhanain. M-2 kali di sini M-2 dikalikan 2 ya. 2M N plus 2 plus 2M minus 4. Oh salah rumus SN saya ya. Ini harusnya 2A dulu. 2A berarti di sini 2. Sini 2N plus 4. Oke, saya perbaiki rumus deret saya tadi, salah tadi. 2N plus 4. Di sini 2N plus 4. Oke, mohon maaf atas kesalahannya tadi ya. Di sini 4, di sini 2, berarti di sini adalah N plus M. Dikalikan dengan 2, 2-nya habis. Jadi ini setara dengan M min 1 dikalikan dengan N plus M. Kalau kita coba, 6 ditambah 8. Jadi M min 1, 3 dikurang 1 adalah 2. Kemudian M plus M. Jadi 3 tambah 4, 7 ya. Jadi 2 kali 7 adalah 14. Nah, ini adalah rumus terakhir untuk mencari hasil kedua. Jadi singkat ini, M min 1 dikalikan N ditambah M. Jadi kita tulis saja integer hasil 2 sama dengan tadi M min 1 dikalikan dengan N plus M. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian tinggal kita cetak code hasil 2, atau langsung saja deh hasil 1 ditambah hasil 2. Sebagai contoh di sini tadi 1, 2, 3, 4 ditambahkan dengan 6 tambah 8 berarti kan 10 jumlah pertama ditambahkan dengan 14, hasilnya harus 24. Jadi untuk input 34 dia harus menghasilkan 24. Sekarang kita tes untuk contoh inputnya sini 23. 23 di sini jika benar harusnya 11. Baik, sekarang kalau input terakhir di sini adalah 1, 1. Seperti ini saja baris programnya. Tinggal kita coba ya. Kita download. Bentar. Nama filenya adalah main cpp. Kita submit. Oke, Capted di sini sudah bisa menyelesaikan semua case ya. Baik, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya.